setiap warga negara kan berhak untuk melapor ya. Saya ditipu, ya kan, segala macam. Saya juga nggak mau ribut-ribut, karena akhirnya udah daripada ribut-ribut saya laporin aja polisi. Jalan kasusnya sekarang, alhamdulillah. Awalnya merawat Agus dengan baik, tapi kok hanya karena uang donasi yang digunakan sebagai tanda terima kasih Agus kepada saya. Pendukung Mbak Novi di dalam ruang publik, netizen dan citizen itu mendorong supaya Novi melapor balik terhadap lawyer-lawyer sebelum. Hey, Novi, yayasan, kalau mereka salah laporin, jangan cuma mempermalukan, laporin, ditunggu laporannya, ya, jangan nakut-nakutin orang. Kemarin lu nakut-nakutin orang, lewat tuh 1,3 miliar di tangan lu sekarang. Jangan cuma ngejek-ngejek Agus ya, laporin, buktikan, diterima nggak laporan lu terhadap Agus, ya. Mana pengacara lu yang katanya hebat-hebat itu, gua nggak lihat, nggak ada kehebatan di situ. Langkah selanjutnya tunggu aja, tinggal tunggu aja. Saya orang yang dari dulu tuh malas ribut. Pernah nggak lihat gue zaman dulu ribut kecuali sama Dennis tahun lalu? Sama siapapun dulu. Sama Deddy Kobusier gue disindir-sindir bertahun-tahun. Emang gue pernah balas? Nggak pernah. Jelas di sini saya mau sampaikan yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus, ya. Itu uang nggak sih kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Itu kekecewaan Agus. Ya kalaupun mau memang ngebantu, bantulah dengan ikhlas. Jangan sampai bawa-bawa keluarga gitu. Mbak baik memang, tapi janganlah jatuhkan harga diri Agus. Kalaupun memang Mbak pengen uangan itu misalnya ke yayasan, Gus, bilang dari awal, nggak apa-apa. Dari awal bilang, Gus, uang ini biar Teteh Novi bawa ke yayasan ya, biar Teteh kontrol. Ya kalau untuk nangis ya kita. Saya cuman bertanya, ya Allah, tujuan saya hanya untuk menolong Agus. Awalnya merawat Agus dengan baik, tapi kok hanya karena uang donasi yang digunakan sebagai tanda terima kasih Agus kepada saya. Kemungkinan karena Agus merasa dirawat, sampai saat ini Agus kurang lebih 2 bulan di rumah saya. Dan orang tuanya pun hidup bareng sama saya. Orang tuanya Agus tidur di atas, Agus di kamar depan. Jadi bisa juga ya, Novi pada waktu itu berpikiran jika tidak segera dilakukannya pengambil alihan terhadap itu uang, ya, yang berdasarkan pemberitaan bahwa uang itu kan sudah ada beberapa terambil lah, mungkin di 200 atau 300 juta kan dari yang 1,5 miliar itu tadi kan. Jika tidak cepat untuk diselamatkan oleh Novi, maka ya uang yang 1,5 secara total itu nanti akan entah kemana-mana yang tidak tepat peruntukannya, ya, yang pastinya ya jeratan hukum tentang dugaan penipuan oleh Novi akan bisa disematkan kepada dia, akan bisa dikenakan kepada dia. Dimungkinkan akan terpenuhinya unsur penipuan yang dilakukan oleh Novi kan. Begitu juga tentang nama baiknya Novi kan. Ya, itu di luar konteks hukum lah ya. Ya. Bagaimana nama baik dia, bagaimana nama baik yayasan dia nantinya yang tidak akan dipercaya lagi. Karena untuk membangun sebuah reputasi, ya, untuk membangun sebuah citra positif ya, reputasi positif bahwa dia adalah seseorang yang bergerak secara sukarelawan untuk menghimpun dana yang selama ini sudah dilakukannya di beberapa kali dan sudah banyak banyak orang yang membutuhkan yang sudah dibantu berdasarkan donasi, berdasarkan gerakan-gerakan sukarelawan, ya, gerakan-gerakan non-profit yang dilakukan oleh Novi beserta yayasannya, maka akan tercoreng begitu loh. Jadi maka ya sangatlah masuk akal, ya sangatlah tepat jika Novi langsung mengambil alih itu uang donasi kan, yang mana sebagian daripada uang donasi itu ternyata sudah dipergunakan tidak sebagaimana apa yang telah disepakati antara Novi dan Agus. Selain dari Novi dan Agus, sebenarnya ada juga di situ yang bersepakat. Siapa? Yaitu para donatur-donatur. Jadi ada 3 di situ ya, ada 3 pihak yang melakukan kesepakatan pada waktu itu, walaupun kesepakatan itu tidak dilakukan secara tertulis, ya. Yang mana jika ada yang melakukan
perbuatan yang menyimpang di antara tiga itu tadi, ya, maka itu akan dianggap ya merupakan sebuah pelanggaran hukum, dan juga ya seperti yang saya bilang tadi akan amburadul lah jadinya hasilnya, dan itu akan bisa merusak daripada citra dan reputasi daripada si Novi dan yayasannya. Babak baru perseteruan Agus Salim dan Pratiwi Novianti tentang persoalan donasi untuk pengobatan mata Agus yang diduga diselewengkan oleh keluarga Agus sendiri, yaitu Wawa atau tantenya sendiri. Keluarga korban penyiraman air keras Agus Salim akhirnya membenarkan bahwa sempat ada bagian dari uang donasi berkisar 1,5 miliar atau lebih hasil inisiasi Pratiwi Novianti yang dimanfaatkan untuk keperluan lain. Neneng Sumiati atau yang dikenal dengan sapaan Wawa mengatakan bahwa ia memakai uang sebesar 95 juta untuk membayar utang bank. Namun menurut penuturan Wawa, uang tersebut diberikan sendiri oleh Agus Salim kepada dirinya. Ia sama sekali tidak pernah meminta atau meminjam dari Agus untuk melunasi utang pribadi. Wawa menyebut uang pemberian dari Agus Salim sebagai bentuk terima kasih atas kebaikan dari masa lalu. Agus Salim pun mengaku bahwa uang donasi yang seharusnya digunakan untuk pengobatan matanya yang rusak akibat air keras itu ia sisihkan untuk membantu melunasi utang Wawa. Adapun alasan Agus memberikan sebagian duit donasi ke Wawa adalah sebagai balas budi lantaran Wawa telah merawat Agus sejak kecil. Padahal Agus sendiri baru tinggal bersama Wawa ketika Agus mendapat musibah setelah disiram air keras oleh rekan kerjanya yang menyebabkan kehilangan sebagian penglihatan dan luka-luka yang cukup serius. Tindakan Agus pun menuai kontroversi. Pasalnya, beberapa netizen menilai para donatur yang menyumbangkan duitnya kepada Agus melalui Yayasan Novi adalah untuk kepentingan pengobatan Agus, bukan untuk balas budi keluarga Agus. Kisruh donasi untuk korban penyiraman air keras Agus dengan YouTuber sekaligus pemilik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan Novianti Pratiwi berbuntut panjang. Novi menilai Agus menyalahgunakan uang donasi tersebut yang seharusnya digunakan untuk pengobatannya, malah disalahgunakan untuk membayar hutang dan mentransfer ke rekening kerabat tanpa pemberitahuan oleh Novi. Sehingga Novi merasa ada yang ditutup-tutupi soal uang donasi yang diterima oleh Agus, dan akhirnya meminta agar uang donasi dikelola yayasan guna menghindari penggunaan yang tidak semestinya.